Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya sebelumnya. Dan di video saya kali ini saya akan membuat video lanjutan tentang tutorial cara membuat denah di AutoCAD yang sebelumnya telah bersama kita tonton video saya sebelumnya, yaitu mengenai membuat as, kolom, dinding, dan kusen. Dan pada video saya kali ini saya akan membahas tentang notifikasi denah dan dimensi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke videonya. Let's go. Baik, di video sebelumnya kita telah membahas tentang pembuatan as, kolom, dan dinding, kemudian kusen. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan memberikan nama kepada denahnya, nama-nama row di denah ini, dan dimensinya. Oke, sebelumnya kita hilangkan dulu asnya. Kita buka dulu di layar loopnya, kita klik, kita ketik LK, kemudian enter, dan klik layar asnya. Setelah itu kita freeze layar asnya agar supaya layar asnya terhidden. Klik dan oke. Setelah itu kita akan membuat dimensinya. Untuk membuat dimensi, pertama-tama kita ketik D, kemudian enter. Dan setelah itu kita buat dimensi baru dengan cara klik new. Kemudian kita beri nama, dan saya akan memberikan nama dim atau dimensi untuk skala 1:50. Saya tulis 50. Kemudian start width-nya saya ke standar. Start width ini adalah masteran dari dimensinya. Jadi apabila nanti mau membuat dimensi dengan dimensi untuk skala 1:100, teman-teman bisa menggunakan start width-nya ini 1:50 atau menggunakan dimensi yang telah kita buat. Kemudian kita klik continue dan kita setting tiap-tiap tab yang ada di sini. Yang pertama kita setting line-nya terlebih dahulu. Untuk color kita ubah dari by block menjadi nomor 8. Kemudian oke, dan line tab-nya tetap by block, line Y-nya juga tetap by block, dan extend beyond tick-nya 0, baseline spacing-nya kita jadikan 0 saja. Kemudian di extension line warnanya atau colornya kita ubah ke warna nomor 8. Kemudian oke, dan line type-nya kita tetap by block, ini juga by block, ini juga by block, dan extend beyond dim-nya kita ubah ke angka 35. Kemudian offset from origin kita ubah menjadi ke angka 35. Apabila sudah, kita ke symbol and arrow. Di sini kita bisa ubah di first ini kita bisa ubah ke architectural tick, dan ini juga sama. Kemudian ini tidak diubah, dan arrow size-nya kita samakan dengan line tadi, yaitu 35. Kita ubah arrow size-nya ke 35. Kemudian untuk center mark kita none, dan di dimensi break kita ke 0,15. Setelah itu kita ubah di job angle-nya, kita ubah ke 90, dan untuk symbol and arrow kita sudah men-settingnya.
Setelah itu kita setting di teksnya. Untuk settingan di teks, kita bisa ubah type-nya, type style-nya di sini. Teman-teman klik di bagian kanan ini yang ada titik-titiknya, klik. Kemudian kita buat new. Kita buat new. Kemudian kita beri nama dim 50 seperti nama yang awal tadi. Apabila sudah oke, dan fontnya kita ganti ke Romance SHE. Setelah sudah, kita ubah height-nya menjadi 75 untuk skala 1:50. Kemudian di weight factor-nya kita ubah jadi 0,8. Apabila sudah, kita set current, kemudian yes, dan kita close saja. Dan di line type ini klik dan kita cari teks yang telah kita buat tadi, seperti yang kita tadi buat, yaitu dim 50. Kita klik dan teks colornya kita ubah menjadi warna hijau, atau di sini ada green dan di sini tetap none. Untuk teksnya sudah secara default di sini ada 75 yang seperti kita tadi buat, dan untuk vertikalnya kita ubah saja ke above. Teman-teman bisa coba-coba sendiri untuk mengubah-ubah sendiri teks placementnya ini, agar teman-teman nanti bisa mencari pengalaman sendiri atau mencari ilmu sendiri. Karena untuk teks placementnya teman-teman bisa untuk teks placementnya teman-teman bisa ubah-ubah sendiri untuk mencoba-coba saja, dan saya sarankan untuk mengikuti sesuai dengan tutorial saya sehingga hasilnya lebih baik lagi. Setelah itu, offset from dim line-nya kita ubah menjadi 30. Dan kita ke ubah teks alignment-nya. Dan kita bisa lihat di sini akan berubah. Untuk pengaturan teks, saya rasa ini saja. Kemudian kita ke fit. Di fit ini ubah saja ke fit optionnya, kita ubah ke always keep text between X line. Kemudian kita cek di draw line between X line. Kemudian kita ke primary unit. Untuk di primary unit saya rasa ini untuk di primary unit kita ubah precisionnya ke 0. Kemudian ini diganti space, decimal separatornya diganti space. Kemudian ini 0,00. Kemudian grafiknya kemudian itu saja. Kemudian kita pindah ke alternative unit. Di alternative unit ini tidak ada yang disetting, dan kita ke toleransi. Di toleransi ini juga tidak ada yang disetting. Oke, untuk pembuatan dimensi saya rasa cukup. Kemudian apabila sudah, klik OK. Dan jangan lupa untuk set current dan close. Oke, untuk pembuatan dimensinya bisa kita coba dengan perintah sebentar.
dengan perintah DLI enter. Jika sudah, klik bagian asnya atau bagian dinding, bisa di sini, kemudian klik bagian as dinding yang lain, kemudian tarik dan klik lagi. Jangan lupa untuk dimensi, sebelum menggambar dimensi itu kita ubah dulu layarnya ke layar dimensi. Kita klik, kemudian kita pindah ke layar dimensi. Setelah itu kita buat dimensinya dengan cara DLI enter, klik, kemudian tarik ke bawah, kita cari objek yang ingin kita ukur, kemudian tarik ke samping dan klik lagi. Lakukan hal yang sama, DLI enter, klik lagi, tarik dan klik seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan DCO untuk membuat dimensi, tapi teman-teman harus punya dimensi awalnya terlebih dahulu seperti ini. DCO ini fungsinya untuk meneruskan dimensi yang telah kita buat. Cara menggunakannya, klik DCO enter, klik dimensinya, kita tarik, kita klik as dindingnya, kemudian kita klik lagi dan klik. Setelah itu klik lagi dan dimensinya pun lebih cepat. Jadi menggunakan DCO ini akan lebih cepat dalam membuat dimensinya. Setelah itu kita buat lagi dimensi untuk yang ini, kita copy dengan cara CO enter, klik dan klik lagi. Kita sesuaikan dimensinya agar supaya lebih proporsional. Kita blok terlebih dahulu, kita blok dari sini ke atas, kemudian kita stretch dengan cara S enter, klik, tarik dan kita sesuaikan jarak antara objeknya dengan dimensinya. Ini dia. Apabila sudah, kita buat dimensi untuk yang di atas. Caranya klik DLI enter, klik, dan teman-teman untuk membuat dimensi, teman-teman arahkan saja kursornya, kemudian tarik ke atas, arahkan sampai ada tanda silang seperti ini. Jika sudah, klik dan dia otomatis akan sejajar dengan garis yang kita arahkan tadi. Atau bisa juga menggunakan extra line untuk sebagai garis bantu saja. XL enter, V enter. Seperti itu. Kemudian kita DLI enter, klik dan klik dari sininya dan klik lagi. Kemudian kita hapus garis bantunya. Setelah itu kita DCO enter lagi, klik objeknya atau klik dimensi yang pertama, kemudian kita klik bagian as dinding dan klik lagi, kemudian escape. Setelah itu kita buat untuk dimensi jarak batas tanahnya.
kemudian kita klik di ujung dimensinya, kita tarik, kita masukkan ke as dindingnya. Seperti itu cara pembuatan dimensinya. Kemudian kita mirror saja untuk yang dimensi bagian sebelah kiri ini, kita mirror di sebelah kanan. Caranya blok, kemudian MI, enter, klik bagian tengah dari denahnya, kemudian tarik ke bawah, kemudian klik lagi dan enter. Setelah itu kita edit dimensinya. Caranya blok, kemudian tarik dimensinya, klik dengan cara klik, kemudian tarik dan klik lagi. Klik dan klik. Apabila teman-teman kesulitan untuk mengambil jarak-jarak yang jauh seperti ini, teman-teman bisa menggunakan trik, yaitu dengan cara ketik titik Y, kemudian enter, kemudian klik pada bagian yang ingin teman-teman ukur. Misalkan saya ingin mengukur bagian yang di sini, di kolom ini, teman-teman bisa klik bebas, terserah, entah di sini atau di sini. Klik, kemudian kita arahkan ke atas, kemudian klik lagi, dan otomatis dia akan sejajar dengan garis yang kita klik tadi di sini. Dia akan sejajar. Cara itu juga bisa digunakan untuk ini, untuk yang di sini. Saya beri contoh. Blok terlebih dahulu dimensinya, kemudian klik dan tarik ke samping, kemudian kita ketik titik X. Berbeda dengan tadi, jika tadi kita menggunakan titik Y, di sini kita menggunakan titik X karena kita mengarah ke sumbu X-nya. Jika tadi ke sumbu Y atas dan bawah, kita ke sumbu X, yaitu samping kanan dan samping kiri. Jika sudah titik X, kemudian enter, dan kita klik bagian asnya. Jika sudah, kita tarik ke samping, kemudian klik lagi. Dan otomatis garis ini akan sejajar dengan garis yang tadi kita klik. Jadi menggunakan titik X dan titik Y. Apabila sudah, kita buat dimensi untuk yang di bagian bawah. Caranya seperti tadi, kita rapikan dulu. Kita blok, kemudian klik. Oke, caranya seperti tadi. Blok terlebih dahulu dimensi yang ada di atas, kemudian klik atau ketik MI, ketik perintah MI, kemudian enter, klik bagian tengah dimensinya, bagian tengah dimensi, kemudian tarik ke samping, kemudian klik dan enter. Dan kita hapus saja untuk dimensi yang ini. Kemudian kita tarik dan hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat teks untuk penamaan ruangnya. Untuk membuat teks ini, kita ubah dulu layernya ke layer teks. Setelah itu kita gunakan perintah MT untuk mengaktifkan mode teksnya. Kemudian enter, klik dan tarik, kemudian klik lagi. Dan di settingan ini kita ubah saja fontnya ke Arial. Kita cari Arial. Di sini ada Arial, dan apabila sudah, kita ketik teksnya,
Di sini saya akan membuat teks yaitu ruang tidur. Kita tulis R titik kemudian spasi tidur. Nah setelah itu kita buat elevasinya dengan cara enter, kemudian kita ketik %% P untuk membuat simbol plus min seperti ini, kemudian ketik 0,000 yang artinya ruang tidur dengan elevasi 0,00. Jika sudah kita blok, kita ubah ininya agar teksnya bisa menjadi di tengah seperti ini. Apabila sudah, kita klik bebas dan teks sudah dibuat. Setelah itu kita copy saja ruang tidur ini, copy, kemudian kita copy saja, klik dan oke, setelah itu kita ubah. Oke, setelah itu kita ubah nama-nama dari ruangan-ruangan tersebut. Misalkan ini saya akan mengubahnya jadi ruang tamu, kemudian enter. Cara mengubahnya double klik pada teksnya, kemudian blok teksnya, kemudian kita ubah namanya, dan di sini saya akan mengubah menjadi toilet, kemudian enter. Karena toilet ini elevasinya turun, maka saya ubah elevasinya menjadi minus 0,030 yang artinya turun 3 cm dari lantai dasarnya atau lantai 0,00-nya. Setelah sudah, dan setelah itu kita ubah lagi. Dan di sini adalah taman dari rumah ini, taman belakang, dan di sini ada teras. Seperti tadi kita ubah dengan cara blok, kemudian ubah namanya ke teras, kemudian enter. Kita ubah elevasinya 0,20 yang artinya turun 2 cm dari lantai dasar. Dan di sini saya ubah menjadi carport. Teman-teman bisa melihat contoh dari gambarnya. Di sini ada contohnya, yaitu di sini ada nama-nama tempatnya, nama-nama tiap-tiap ruangannya, ada teras, ruang tamu, dan ternyata di sini ada dapur, toilet, taman, dan ruang tidur. Kita akan samakan dengan yang ada di contoh. CO enter, klik dan klik. Di sini saya ubah namanya menjadi dapur. Enter. Oke, untuk teks dan dimensi. Untuk teks dan dimensi sudah selesai. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya akan sedikit merapikan denahnya agar tampak menyerupai dari contoh gambarnya. Saya hanya akan mengubah di pasangan bata ini dan yang ada di belakang. Untuk teman-teman tinggal ubah saja nanti. Seperti tadi, kita klik CO enter, klik bagian sisi kanannya, kemudian tarik. Kita gunakan trik atau metode yang seperti saya ajarkan tadi, yaitu titik X enter, kemudian klik bagian sisi yang ada di teras ini, kemudian tarik dan klik lagi, dan secara otomatis garis yang kita kehendakkan tadi
sejajar dengan garis yang kita klik dengan trik tadi. Akan otomatis sejajar seperti ini. Setelah itu saya akan merotasi dinding yang ini dengan cara RO enter, kemudian klik bagian sudut dari dindingnya. Setelah itu saya klik C, enter untuk copy, kemudian klik, dan hasil rotasinya tercopy. Setelah itu saya seleksi dan saya klik tengahnya, kemudian saya tarik dan arahkan ke dinding yang ini. Bila sudah, saya trim dengan cara TR, enter, saya blok bagian yang tidak saya inginkan. Seperti itu. Apabila sudah, ketik F, enter untuk menghubungkan rectangle ini dan otomatis kita telah membuat untuk bagian dinding tamannya ini, yaitu dinding dengan ketinggian 30 cm dari dinding dengan ketinggian sekitar 15 meter dari jalan. Setelah itu ya saya ingin mengubah untuk dinding ini, saya copy, enter, saya copy kolomnya dengan jarak 750, kemudian enter. Setelah itu saya geser untuk pasangan batanya ke arah kolom dan saya hapus kolomnya, kemudian pasangan bata yang ini. Dan oke, hasilnya contoh. Dan untuk pembuatan dimensi dan teksnya sudah selesai. Oke, mungkin sekian dulu video tutorial dari saya. Untuk video selanjutnya bisa teman-teman nantikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga sukses untuk kalian semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.